Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alijah Payapo dari kelas 4 EB16 jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pengendalian manajemen, tepatnya pada topik 3 yaitu keselarasan tujuan. Sebelum itu, saya akan menyinggung sedikit untuk proses pengendalian manajemen berperan pada suatu organisasi, tapi dalam prosesnya dipengaruhi oleh faktor manusia, terutama berkaitan dengan perilaku anggota dalam suatu organisasi. Pimpinan perusahaan selalu menginginkan setiap anggota organisasi mencapai tujuan organisasi secara baik. Namun masalahnya, anggota organisasi perusahaan tersebut mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang terkadang cenderung tidak sama dengan kepentingan perusahaan. Maka dari itu, mari kita membahas keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan terdiri atas dua kata, keselarasan dan tujuan. Keselarasan sendiri adalah kesesuaian, kecocokan, dan sebagainya akan suatu hal. Sementara untuk tujuan sendiri adalah sesuatu atau hasil yang ingin dicapai. Lalu ada keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan dalam suatu proses berarti tindakan-tindakan yang mengarahkan setiap anggota untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing guna membantu pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, terdapat dua tujuan nih, ada tujuan perusahaan dan ada tujuan karyawan. Tujuan perusahaan sendiri itu dibuat oleh para dewan direksi yang diharapkan tujuan tersebut tuh nanti didukung oleh perusahaan, oleh karyawan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu apakah ada keselarasan tujuan yang sempurna antara individu dengan perusahaan? Jawabannya tidak pernah ada yang sempurna. Salah satu alasan setiap orang bekerja biasanya menginginkan kompensasi yang besar dalam bentuk uang tentunya. Sementara dari sudut pandang perusahaan, ada batas tertentu kompensasi yang bisa diberikan oleh karyawan tersebut, sehingga minimal sistem pengendalian manajemen hendaknya tidak mendorong anggota organisasi bertindak tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Ada dua faktor utama, yaitu faktor formal dan faktor informal. Untuk faktor formal atau sistem formal sendiri adalah sistem yang memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi, kebijakan dan prosedur. Dan untuk faktor informalnya adalah sistem yang berdimensi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Selanjutnya di sini ada faktor formal berupa peraturan atau rules, dan peraturan sendiri adalah aturan yang dibuat secara tertulis yang berisikan instruksi-instruksi yang ada, praktik-praktik yang dilakukan, job description, dan sebagainya. Nah, di samping piramid ini terdapat 4 rules, yaitu ada pengawasan secara fisik, contohnya seperti penjagaan keamanan, password komputer, televisi pengawas, dan sebagainya. Terus yang kedua ada petunjuk pelaksanaan atau manual, contohnya seperti aturan-aturan tertentu yang harus dijalankan. Dan yang ketiga ada sistem pengamanan atau safeguard system, yaitu adalah bentuk pengawasan secara sistematis menjamin arus informasi akurat dan mencegah kesalahan atau kekurangan. Dan yang terakhir ada sistem pengendalian tugas atau task control system, yaitu adalah proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu telah dijalankan secara efektif dan efisien. Kemudian di sini adalah alur proses pengendalian secara formal, dimulai dari tujuan dan strategi hingga laporan aktual. Nah, laporan aktual ini kan misalkan ada target dan berapa yang terrealisasikan pada tahun tersebut. Jika angka yang terrealisasi melebihi target, maka mereka akan mendapatkan umpan balik berupa penghargaan atau reward atau sebagainya. Tapi kalau misalkan belum mencapai target, kita akan mengukur, terus mengoreksi dan merevisi kira-kira apa aja nih yang perlu diperbaiki supaya nantinya kita akan mendapat target tersebut.
Setelah faktor formal, di sini ada faktor informal. Terdapat dua, yaitu ada aspek eksternal dan aspek internal. Untuk aspek eksternal sendiri adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat, di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri, atau biasa disebut etos kerja. Nah, untuk etos kerja sendiri ini dapat berbentuk loyalitas karyawan, semangat kerja, dan kemampuan individu. Lalu yang kedua ada aspek internal. Aspek internal mempengaruhi keberhasilan pengadaan manajemen. Contohnya di sini ada 5, yaitu ada budaya. Nah, untuk budaya sendiri adalah aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau sering disebut iklim kerja. Contohnya sikap dan norma. Ciptakan suasana kerja yang nyaman. Terus yang kedua ada gaya manajemen. Untuk gaya manajemen sendiri adalah sikap pimpinan terhadap pengendalian perusahaannya. Kalau pimpinannya yang baik, otomatis bisa saja karyawannya juga baik. Lalu yang ketiga ada organisasi informal. Untuk organisasi informal sendiri adalah hubungan kerja informal antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, sehingga setiap orang itu mengerti arah mana yang akan dituju oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada persepsi dan komunikasi, atau cara komunikasi yang efektif yang memungkinkan informasi yang disampaikan tidak salah diterima oleh pihak penerima. Dan yang terakhir ada kerjasama dan konflik, yaitu adalah manajemen senior membuat keputusan dan mengkomunikasikan keputusan tersebut ke tingkat yang lebih rendah. Kemudian di sini terdapat karakteristik organisasi yang baik. Terdapat 4 karakteristik organisasi yang baik, diantaranya adalah yang pertama sesuai dengan aturan yang berlaku, yang kedua memadai, yang ketiga efektif dan dalam penyelesaian persoalan, dan yang keempat adalah efisien dengan biaya yang seminimal mungkin. Kemudian di sini terdapat penyebab tujuan perusahaan tidak dapat tercapai. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang terlambat. Yang kedua adalah organisasi tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap perubahan. Dan yang ketiga adalah banyak pertentangan di dalam organisasi. Jadi banyak nih pro kontranya. Baik, sekian presentasi tentang keselarasan tujuan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.